Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lensa Tangamus. Ketemu lagi dengan saya Aji Semat dalam satu acara podcast Lensa. Dan di kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Kepala Pekon Mukhtar yang memimpin Pekon Kandang Besi. Dan kita akan sedikit berbicara tentang sejarah dari Pekon Kandang Besi itu sendiri. Seperti apa sih, kenapa dinamakan Pekon Kandang Besi, atau kenapa dinamakan Kandang Besi? Sesaat lagi Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar, dan semuanya mengerti. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengetahui tentang sejarah dari yang namanya kandang besi itu, yang tentunya saja tidak lepas dari kepala pekonnya, yaitu Bapak Mukhtar. Dan saya akan langsung bertanya dengan Bapak Mukhtar tentang apa sih kandang besi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mukhtar, gimana nih hari-harinya setelah menjadi kepala pekon, apa sih yang dirasain? Ya, kalau yang dirasakan ya agaknya biasa-biasa saja. Biasa saja ya, tidak ada tantangan saja, gitu ya? Ya, kalau tantangan sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Gimana caranya agar kandang besi ini jangan tertinggal dari pekon-pekon yang lain, yang khususnya yang ada di Tangamus ini. Ya, itu prinsipnya Pak Pekon ya? Betul lah. Oke Pak Pekon. Nah terus Pak Pekon, saya ini ingin bertanya nih Pak Pekon. Pak Pekon ini kan baru ini ya menjabat sebagai kepala Pekon ya? Betul. Memang Pak Pekon tuh dulunya tamatan apa sih sekolahnya? Kalau saya dulunya sekolahnya tamatan SMA. SMA di SMEA lah, kalau dulu SMEA ya, bukan SMA. Yang ada di Kota Agung? Yang ada di Kota Agung, yang itu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, sebab itu PGRI. PGRI dulu namanya. Itu dulu tamat tahun berapa Pak Pekon? Kalau tidak salah tamat tahun 1994. 1994. Setelah dari itu Pak Pekon apa berdiam diri di sini atau Pak Pekon merantau? Nah, setelah 94, setelah saya tamat udah menerima STTB, saya langsung merantau ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu bekerja atau kuliah? Bekerja. Sebagai apa Pak Pekon? Nah, dulu kerja di pabrik kalau dulu. Oh, dulu Pak Pekon ya. Berapa tahun merantau? Saya ke Jakarta tahun 1994, pulang ke kampung halaman ini akhir 2016 kemarin. Akhir 2016 kemarin. Jadi lebih kurang 22 tahun saya merantau. 22 tahun merantau di Jakarta. Iya, betul. Itu dulu keinginan siapa? Keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Itu keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Apa alasannya? Ya karena pertama ya dulu orang tua saya ini kan tidak mampu ya, mau kuliah tidak mampu, dan setidak-tidaknya kalau saya merantau yang pasti tidak merepotkan orang tua lagi untuk beli baju segala macam. Ya syukur-syukur kalau bisa bantu orang tua. Oh gitu. Nah, itu prinsipnya dulu. Terus kalau dalam silsilah keluarga Pak Pekon ini berapa keluarga Pak Pekon? Saya 4 keluarga, cuman adik di bawah saya ini udah almarhum ya. Jadi sekarang tinggal tiga bersaudara lagi. Pak Pekon sendiri anak keberapa? Saya yang tertua saya. Tertua? Iya betul. Oh gitu. Terus untuk orang tua sendiri apa sih usahanya dulu? Kalau dulu tani Pak. Oh orang tuanya? Orang tua tani. Pak Pekon ya. Nah terus Pak Pekon, tentang Pak Pekon ini sendiri, Pak Pekon itu lahirnya di mana Pak Pekon? Oh, saya kelahiran Pekon Negara Batin, Pak. Negara Batin. Negara Batin, tetangganya Pekon Kandang Besi. Tahun berapa itu lahir? Itu kalau tidak salah 13 Mei 1974, Pak. 74 Pak Pekon ya. Berarti usia sekarang 48 lebih kurang. 48. Mencalonkan diri sebagai kepala Pekon. Iya betul. Nah, kenapa ingin menjadi kepala Pekon? Nah, begini ceritanya. Kalau dulu ya memang mungkin nggak ada niat dan nggak ada ini inspirasi sama sekali ya, cuman setelah saya merantau selama 22 tahun itu kerja di pabrik lebih kurang 4 tahun. Nah setelah itu saya sales dulu. Oh dulu sales. Sales jadi sudah berkeliling di Nusantara ini lebih kurang udah saya katakan kalau ibaratnya Nusantara ini ada 100%, mungkin 80% ini sudah dijelajahi. Oh seperti itu Pak Pekon. Berarti sudah mengenal tentang daerah-daerah lain ya? Iya betul. Nah itulah yang membuat yang ada inspirasi saya untuk menjadi kepala Pekon, sebab perbandingannya banyak. Iya, apa tuh perbandingannya? Saya bandingkan, untuk Pekon Kandang Besi ini aja khususnya dekat dengan kabupaten, dekat dengan kabupaten ya, atau kotanya. Nah, cuman ada juga di luar kota sana, di Kalimantan khususnya, yang sangat-sangat terpencil ya desanya, tapi pemerintahan mereka berjalan sangat bagus. Oh seperti itu. Nah, sistem apa yang diterapkan sama mereka itu Pak Pekon? Nah itulah yang harus saya belajar, yang pasti dari orang-orangnya. Nah, dari orang-orangnya
ya nggak mesti harus putra daerah ya. Iya, betul. Siapapun dia, walaupun orang luar, yang penting dari niat. Iya, sejauh dia mampu memimpin. Kalau dia mampu memimpin dan mengelola apa yang ada di Pekon itu, ya mudah-mudahan Ya. bisa apa namanya, yang pasti bisa sejajar dan bisa setara dengan pekon-pekon yang lainnya. Ya, nah terus keberangkatan Pak Pekon sendiri untuk mencalonkan diri sebagai kepala Pekon berasalkan dari pengalaman Pak Pekon di luar daerah Ya, tadi. betul, betul. Nah, menurut Pak Pekon sendiri, misalkan katakanlah Jawa, daerah Jawa ataupun Jakarta lah ya, Pak Pekon kan sudah melihat sistem yang ada di sana seperti apa. Dari segi keamanannya, segi aturan tentang kesejahteraan masyarakatnya, itu apa sih yang bisa Pak Pekon tangkap? Ya itu kalau Jawa, ya, khususnya Jawa itu sebetulnya kalau kita mau menyontoh Jawa itu susah, Mas. Sebab kalau di Jawa itu kan untuk kepala Pekon atau kepala desa dan perangkat desanya itu ada bengkok ya, ada yang dinamakan bengkok, yang itu pesawahan sekian hektar. Nah, cuman kalau di Sumatera khususnya di Tanggamus ini itu kan tidak ada. Ya, seperti itu susah kalau kita mau meniru daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, apalagi kalau Jawa Tengah. Cuman kalau untuk daerah-daerah lain mungkin sama, yaitu sudah saya katakan tadi dari orang-orangnya itu. Nah, terutama dari kepala pekonnya, apa sih inspirasi atau tekad dan kemauan kepala pekonnya? Nah, inilah yang bisa membedakan antara apa namanya pekon yang ada di khususnya Tanggamus ini dengan pekon-pekon yang ada di luar sana. Oh gitu Pak Pekon ya. Nah terus Pak Pekon, bicara Pak Pekon ini sukunya Lampung ya Pak Pekon? Iya betul, Lampung. Nah kita bicara tentang sekup Lampung nih. Identik Lampung itu kan yang dikatakan oleh Nusantara ini Pak Pekon, yang tingkat kriminal. Apa-apa Lampung, apa-apa Lampung. Itu menurut Pak Pekon sendiri bagaimana cara menjawabnya? Nah, kalau itu nggak mesti begitu. Misalnya kalau Lampung ini saya rasa sama juga, tergantung orangnya. Ada juga Lampung yang baik, bahkan Ustadz juga ada Lampung. Begitu juga dengan suku-suku lain. Yang Ustadz juga ada, yang kriminal bahkan lebih dari itu juga ada. Cuman yang pasti ya, kalau untuk Lampung ini bisa dikatakan muslimnya 100%. Jadi tidak ada yang non muslim gitu. Jadi setidak-tidaknya ya insya Allah tergantung orang-orangnya masih ada iman atau enggaknya. Ya betul Pak Pekon. Nah makanya khusus di daerah Tanggamus ini Pak Pekon, kita sering banyak mendengar nih tentang adanya keresahan masyarakat, begal, maling atau sejenisnya gitu Pak Pekon. Itu menanggapi soal itu apa nih yang bisa Pak Pekon utarain? Nah makanya kalau itu kan kalau masalah begal, maling segala macam ya itu tadi tergantung dari Pekon masing-masing gimana sih cara mengantisipasi untuk apa namanya anak-anak muda ya, sebab kebanyakan kan anak-anak muda yang masih mau menginjak dewasa. Nah inilah masih remaja, sebab kebanyakan terus terang ini kebanyakan kan rusak di masalah narkoba. Seperti itu Pak Pekon ya. Itu yang harus kita antisipasi. Ya kalau memang kita bisa mengantisipasi itu ya insya Allah apa namanya tingkat kriminal itu juga akan bisa kita tekan. Ya Pak Pekon. Nah, terus kalau untuk khususnya remaja yang ada di Pekon Kandang Besi ini Pak Pekon, apa nih yang sudah Pak Pekon berikan inspirasi buat mereka sendiri? Jadi untuk khusus Pekon Kandang Besi ini karena saya ini baru menjabat 1 tahun ini ya, maka sekarang ini apa namanya Karang Tarunanya saya ini kan untuk belajar pencak silat. Seperti itu. Makanya sekarang ya alhamdulillah udah berjalan ada 2 minggu ini. Anak-anak muda yang masih menginjak dewasa itu sekitar ada 50-an orang itu belajar pencak silat. Jadi salah satunya yaitu tadi kegiatan tadi itu ya untuk menjauhkan mereka dari hal yang kriminal. Daripada malam mereka kelayapan atau keluyuran, nah sekarang ini udah bisa mereka belajar pencak silat di Balai Pekon. Seperti itu Pak Pekon. Nah itu bagus, salah satu program yang bisa dikatakan menarik Pak Pekon ya, untuk menjauhkan khususnya remaja dari hal-hal yang negatif Pak Pekon ya. Itu salah satunya Pak Pekon. Oke Pak Pekon, semakin menarik nih obrolan kita di sore ini Pak Pekon ya. Saya masih tetap akan bertanya sama Pak Pekon tentang sejarah dari Kandang Besi ini sendiri. Yang Pak Pekon ketahui tentang Kandang Besi ini seperti apa sih sejarahnya Pak Pekon ya. Tapi jangan dulu dijawab Pak Pekon karena kita akan melihat podcast Lensa yang mau lewat berikut ini Pak Pekon.